Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Syahada Al-Baqitatul Karimah selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Saya di sini ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Tantangan dan Peluang Penggunaan Media Interaktif dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa. Kita mulai dengan apa itu media interaktif? Media pembelajaran interaktif adalah alat bantu yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar dengan menggabungkan teknologi modern yang melibatkan elemen visual, audio, dan kinestetik. Kenapa saya membahas topik ini? Yang pertama, minat belajar siswa SD masih rendah. Yang kedua, minat interaktif semakin berkembang di dunia pendidikan. Lalu, penggunaan media belum merata di semua sekolah dan perlu analisis tantangan dan peluang untuk meningkatkan efektivitasnya. Masuk ke tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian saya? Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis media interaktif yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, menganalisis tantangan penggunaan media interaktif terhadap minat belajar siswa. Dan yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kendala penggunaan media interaktif berdasarkan hasil studi sebelumnya. Di sini, saya menggunakan metode penelitian sistematik literatur review dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saya mencari artikel melalui kata kunci dan database yang telah saya tentukan menggunakan Publish or Perish. Yang kedua, menyeleksi artikel berdasarkan judul dan abstrak menggunakan diagram prisma. Dan selanjutnya, saya menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah saya buat, lalu menganalisis artikel secara menyeluruh, dan terakhir menyusun kesimpulan temuan secara sintetis. Kita masuk ke pembahasan. Sebelum membahas jenis-jenis media interaktif dalam pembelajaran, saya ingin menjelaskan hasil dari analisis beberapa artikel yang sudah saya analisis. Yang pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa media interaktif memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan minat belajar siswa di sekolah dasar. Dari 10 artikel yang saya analisis, semua menunjukkan bahwa semua menuliskan bahwa hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa media interaktif sangat baik. Sebelum masuk ke tren global dan jenis media interaktif dalam pembelajaran, hasil analisis dari 10 artikel yang sudah saya analisis menunjukkan bahwa media interaktif memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan minat belajar siswa di sekolah dasar. Lalu kita masuk ke jenis-jenis media interaktif. Apa saja jenis-jenis media interaktif? Jenis media interaktif ini banyak sekali, teman-teman. Ada ER, VR, M-Learning, Game-Based Learning, Smart Boards, Powtoon, Kahoot, Quizzes, dan lain-lain. Lalu, media interaktif yang paling banyak digunakan dalam studi-studi sebelumnya adalah Word Wall, Google Sites, dan video pembelajaran. Jenis-jenis media ini dipilih karena dinilai dapat merangsang minat belajar siswa. Lalu, ada banyak variasi metode penelitian dari artikel-artikel yang saya analisis. Yang pertama ada True Experimental Design, ada penelitian tindakan kelas atau PTK, ada metode kualitatif, dan desain penelitian eksperimental. Kita masuk ke pembahasan terakhir, ada tantangan dan kesenjangan penelitian. Ada banyak sekali tantangan dalam menerapkan media interaktif ini untuk belajar, teman-teman. Yang pertama, ada kurangnya perangkat digital di sekolah. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam mengelola dan memanfaatkan media interaktif, keterbatasan sumber daya listrik daerah tertentu, dan koneksi internet yang tidak stabil. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian. Sebagian besar studi masih berfokus pada efektivitas media interaktif terhadap hasil belajar. Namun, belum banyak yang membahas bagaimana guru dan siswa menghadapi kendala dalam proses implementasi, khususnya di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi, hasil penelitian adalah menunjukkan menggunakan media interaktif mampu meningkatkan belajar siswa, walaupun masih memiliki beberapa tantangan.
yaitu adalah keterbatasan infrastruktur, literasi teknologi guru, dan kesiapan sekolah. Karena itu, kita masih perlu mengkaji implementasi media interaktif secara lebih mendalam agar penggunaannya semakin efektif. Baik, segitu saja presentasi saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.